Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Syukur dan puji, syukur yang sedalam-dalamnya, puji yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala sesuatu untuk umatnya di muka bumi ini. Ketentuan Allah untuk kami dan Bapak pengurus, Bapak penitia yang menjemput saya tadi dengan sahabat saya ini ke Padang. Ketentuan Allah jalan macet. Anak kambing dalam jelatang memakan buah jalu-jalu, mangko talambe kami datang, jalanlah macet bakai lalu. Batagak batu pelano, urang sari arang sungai Pua, batagak batu pelano. Abih lapik kasu lata jua, urang rumah mau sia pula. Alhamdulillah kami tiba dengan selamat. Kita puji Allah, kita syukuri nikmatnya. Dan saya berterima kasih. Disiko jamaah bertahan. Alhamdulillah. Ambo doakan jamaah ku masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ambo nak menyangko tadi di batu pelano kuado musaji sarancak. Ini swadaya masyarakat, infak, sedekah, wakaf dari masyarakat. Kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid sebesar sangka burung, kan tak mungkin tu Pak. Kalau sagadang sangka burung musaji dibangun, lagi ketemu awak dalam salat. Tapi Nabi mencontohkan itu. Akan dibikinkan oleh Allah untuknya istana di dalam surga nanti. Ibu, bapak, dengan kemampuan yang diberikan Allah di dunia ini kepada kita, rasanya jauh panggang dari api. Cik-cik awak kok bisa membuat istana.
Ambo karajo dulu bapak-bapak ibu-ibu bagaji mo. Ndak bisa buat rumah seorang. Tapaso rumah bacicil. Rumah tu ketek, namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Ya kan? Di Batu Palano kebanyakan orang batani ke sawah ke ladang, musaji serencak. Ya Allah, masuklah orang Batu Palano ke dalam surga. Amin. Ya Rabb. Apa yang penting lagi dari kita membangun rumah Allah yang indah ini? Kita lihat lagi. Di sini sesuai nampaknya. Ya kan? Musaji, rancak, jamaah, rami. Alhamdulillah. Kalau kita lihat tangan-tangan dermawan untuk membangun fisik masjid ini, itu bapak-bapak tidak ada orang nan kikir untuk rumah Allah. Tapi banyak juga terjadi di lain tempat, masjidnya indah, jamaahnya langang. Ya kan? Bagi ustaz bu, siasa ustaz nama ngaji bu tanyalah. Kalau barana santiangnya ustaz tu menyampaikan dakwah, tapi kalau jamaah hampir orang saya memperusi 3 orang laki-laki tengkak lo cik. Atu nyoba sandar di tonggak nyoba belakangnya ustaz tu nyoba salai ubek rangi cik seorang. Lai bersemangat ustaz mengaji, tidak. Suaranya kasakareh tujuh keluar, tapi jamaah indah ada. Kita baca tadi surah At-Taubah ayat 8 balik. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Apa artinya memakmurkan? Membangun fisik larang jakwah. Memakmurkan itu bagaimana? Bagaimana mengisi masjid ini berjamaah tetap ramai 5 waktu. Sudah itu ada kegiatan untuk generasi yang akan datang sebagai pengganti kita dididik. Ya kan? Kalau dia sudah lepas di pesantren, dia telah belajar nahwu saraf, kemudian sudah belajar fikih dan dilatih terus untuk menjadi mubalik. Sebab mubalik gaib kau mati leh. Bang kau mati calik di ibu tandonya. Janggut lah putih serupa perak, tandonya badan nalah tua. Ya kan? Amal salih nang kita banyak, boleh nanti masuk surga. Jadi janggut lah putih, bulu mata lah putih, abuak lah putih. Siapa yang diharapkan jadi ulama ini lagi? Adalah anak-anak remaja kita ini. Kalau ada orang mengatakan pendidikan agama itu dengan pendidikan umum 50-50, separuh-separuh, itu salah. Bagaimana kau salah Ustaz? Kaum muslimin barana tingginya ilmu dunia kau. Pak Wakil Gubernur kita kini Pak, payah hambo mapal barati telnya. Wakil Gubernur. Perguruan tinggi ya saja sekolah banyak galanya Pak. Gala akademik, bukan gala pusako. Ya kan? Jadi banyak kuliahnya tu. Universitas nanyo masui, fakultas nanyo lakukan belajar di sana. Banyak. Tapi itu ndak cie jo nang kaditanyo de Allah di akhirat nanti. Man tite luka anda. Ya kan? Jalai katitel tu Pak, orang nandake jo awak saja, itu ndak ada ditanya dek malaikat dalam kubur. Siapa nandake jo awak, orang rumah, istri, man bini tu kan ada. Tu kalau serupa ambo tu ambo jawe Rukmini je. Sebab nama ibu tu Rukmini. Anak ditanya 3 saja. Man rabbuka, man nabiyuka,
man imamuka. 3 itu saja. Tidak ada yang lain. Maka pelajaran agama harus 97%. Karena semua titel-titel di dunia ko hanya untuk memperlancar bau sawa tu bertambah terarah. Bamang kau mau kecil seperti itu. Gugup tinggi juga gugup rendah agak leh orang. Amin. Iya kan? Ada anak orang gugup tinggi itu lulus dulu kerja di PT Semen Padang. Nyo SEAKT. Iya kan? Lulusnya. Kemudian sesudahinya training 2 bulan bakarajo kaluan nip tapi gaji alun panuan. Menerima gaji lah nyo ketika tu 2,5 juta. Itu tahun 2005 Pak. Iya kan? Ambola bertahun-tahun karajo 700 gaji ambonyo. 700.000. Inyo 2 juta 500. Sudahnya menerima gaji itu, datangnya ke ambo. Sebab ambo cok ngaji ke guguk tu, buya, ambo kemajuan berhenti dengan hormat. Sebab itu 2.500.000 gajinya. Manggale hameh bisa 100 juta gak dapat piti sehari. Jadi rupanya kuliah itu baginya, ya kan, SEKAKT tentu bertambah pengalamannya bagaimana memanage manggaleh nanlah bakat turunnya jadi ayahnya supaya bertambah banyak. Akan beda cara berpikirnya dengan orang tamat SMA atau praktek dalam pekerjaannya itu. Ya kan? Ini guna kuliah itu itunya. Malah ndak jadi nyo kerajo do. Rancaklah mengalih hamil. Ini kaum muslimin. Jadi titel dunia ini ndak ada sangkut pautnya dengan akhirat. Masjid kita ramaikan, jamaah kita bangun, masjid kita bersihkan, hati kita bersihkan, generasi dididik. Bab itu generasi ko pengganti awak. Latiak tabang kesasak, tiba disasak, mari makan, mati niniak turun ke mama, warih jatuh ke kemanakan. Ya kan? Nah gaik-gaik, kau mati, lebih-lebih lah 70 serupa moga. Tak lama ke dalam. Kalau ada ibu, nanlah bersuami, umurnya 70 tahun, suami ibu tu 70 tahun, ya kan? Tu tak kelama ke ibu mau urus tu dalam. Ya kan? Nak kelama. Jadi kalau ibu pai berjalan-jalan, misalnya nyopasan ada anak di rantau, nyopasan suami awak pai ke rantau tu, bawa beliau. Ambo mencaliak bapak-bapak para jemaah, banyak ibu-ibu ko dipasan de anaknya, di tempatnya tinggal, anak pak ko ndak bawa. Ada ibu-ibu umur 40 nyola masuk sulut 40 hari, ya kan? Suaminya umur 42, 40 harinya masuk sulut. Asia nama nanaan suaminya, ya kan? Kemudian orang umur 42 tu ibu-ibu ndak sekadar makan jo minum, senyuaro itu doh belayan dari tangan istrinya. Awak pergi masuk sulut. Kok babininya ketika ibu masuk sulut tu tangguhan salah. Begitu wajibnya kita mabehan, memperhatikan, melayani suami. Suami itu lagi kami bantu lo Ustaz. Painya ke ladang antimun kami satu lo basiang. Painya meraneh padi kami 1 pulau. Sehingga kami tidak bisa pakai bada afon Ustaz. Gunanya pakai bada afon. Beko buko kami ke bapaneh jo balik. Apakah kami membantu suami seperti itu tidak berpahala? Berpahala. Itu namanya menunjang pekerjaan suami. Bagaimana suami istri itu
si kati matui tarambau kaladang membawa ladiang lukolah pau kaduonyo suami istri di Minangkabau ambil umpamo awo jo tabiang sanda menyanda kaduonyo awo mengkondak tumbang de ado tabiang mengkondak runtuh de ado awo. Ya kan? Tapi alangkah baiknya kita tiru labah. Labah apa? Labah tu kalau lah sudahnya membuat sarang, itu bininya suruh saya bertalu di sarang tu. Biarlah hamba saya mencari makan. Ya kan? Adinda bertalu saja. Itu kecik suami labah kah? Kabininya. Ada awak orang bagian kagam ko Sungai Pua, Batu Pelano, ampe angke, baso, canduang, atau tahu bawa bini ke sawah. Ala bacik nagan kukunya. Ya kan? Nah, lapa itu nyo suruh sebini nyo batalu hanya mencari seorang. Ya kan? Ambo yo itu je dulu bu. Ambo nikahi anak mama ambo bawa ke Padang. Karena kebetulan ambo kerajo di Padang. Mengasuh ibu ko mengasuh anak saya di rumah. Ya kan? Bertambah putih kulitnya. Ya Allah ya Tuhan. Tak ada bapak. Bapak ni. Tapi kini nyo tak ada lagi. Ya kan? Nyo dahulu yang mau menemui Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat. Jadi kita di dalam kehidupan ini karena umur kita ndak kesalamonyo, setelah kita membangun masjid, meramaikannya dengan ibadah, sudah itu mendidik generasi selanjutnya. Ambo mausulkan Pak, di samping kita nak tua jadi pengurus masjid ko, ya kan? Untuk operasionalnya yang ke jangan mudo, pembantu awak gak berdua gak 3 orang. Sebab nan mudo ko lincah. Ada nan mudo sakit sesango. Nak ada nak mau unjuk-unjuk ko dengan gaji nak ada nak gaib. Nan mudo nak. Malah kalau inyo naik Honda nak pakai jaket. Begitu sehatnya nanmu. Jadi nan mudo ko kita ikut sertakan. Untuk kuye pelantan jari, anak pelantan badan. Kita kasih dia pekerjaan, kita kasih dia amanah, dia akan bertanggung jawab. Usulan mo cie zenyo, de awak pernah dijajah Belando Pak, jangan ditiru sifat Belando. Belando tu bah sifatnya Ustaz, takui kata impi. Kalau dia najalo na mudo gua, ata impi dia meko. Inyo saya dapat jatah le, dia nindak. Jangan begitu. Kalau yang muda ini mau maju, kita sokong. Ya kan? Nan di tapi kita asak ke tengah, nan di tengah kita bumbun jo kebenaran, nan senteng kita bilai, nan lapuk diapian, nan kurang kita tukut. Karena apa? Karena nan muda tu memang darahnya paneh baru. Bati gadang berabu kambang diambui gambuang di sok kampih tabik minyak kerana kampung. Kok tingginya baru tabau di rueh, gadangnya tabau di dagiang. Tapi kalau dia dikasih kepercayaan, bapak-bapak kita nan gae sanang dia. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah tingkatan-tingkatan tugas kita malaki kita meninggal. Kalau musaji untuk beribadat talataknya di kampung korancak mana? Alhamdulillah. Tapi jamaahnya jangan sampai menyusut. Ya kan? Hendaknya bertambah ramai. Kalau dapat salat subuh sarami kojo. Kalau salat subuh jamaah lah sarami ko, cameh orang Yahudi.
Jadi para jemaah yang terhormat, ibu-ibu kaum muslimin, kalau semua komponen itu kita mulai dari bawah. Dari mana? Pertama dulu dari rumah tangga. Kita peloan diri kita masing-masing. Suami istri. Usaha yang pertama di rumah tangga itu berusahalah suami istri salat tahajud malam. Sebab kecik Nabi itu, nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hidupkanlah cahaya di rumahmu dengan salat dan baca Quran. Salat ada di muka suci Nabi itu salat sunat. Jadi kalau ibu-ibu lah dahulu jago dari suami pukul 3 atau setengah 4, jagoan suami itu jangan awak seorang tu salat tahajud. Jagoannya. Kalau ndak mau jago, kata Nabi, boleh ibu masuk anak tangan ibu ke dalam bak mandi, kan tinggal ayat ciko tu akal hati mukonya. Nyata kaji dah lain sampai hati udah nanti ambo saya masuk serugo udah indah. Jagolah dah akal hatinya ayat. Kali terang ada ibu tu. Beko ibu ubah lo kecil ambo ko ibu siram jo ayat saya ambil. Apa cakap jadinya? Jago. Banginya kawan. Kaum muslimin jadi dalam beribadah begitu. Orang yang ada salat tahajud suami istri, setelah itu dia baca Al-Quran, bercahaya rumahnya ke langit. Kalau cahaya secara lahir mah lah cahaya lampu pak, secara batin tak. Karena Al-Quran itu menerangi kalbu, membuat hati yang susah jadi tenang. Jadi biasakanlah bangun kalau apa nan dulu jago, ya kan? Jagoan ibu, ya kan? Nak mau jago lo, ambil pungguang itu duduan. Bu salat tahajud awak lain. Bini awak dibetulkan tak baru jam bini orang. Gitu. Kita nanti sama-sama di dalam surga beserta istri kita itu. Ibu rela enggak? Ibu masuk surga, suami enggak? Lai rela. Atau karena manganan awak beribadah kok. Jangan awak sesarang kalau kurang rajin suami kanan. Dah anak awak 5, kasih sayang awak cuiko di dunia. Kita didik anak kita berdua. Tapi udah agak pamalih beribadat. Kok berpisah awak di surga nanti ba? Di surga tu nanti dah awak samudo jadi anak daro jo marapulai tadi, indak gaik-gaik lah. Asadangkan udah ndak taat, ndak bersobok jo ambo balaki jo orang lain lelante dengan udah mudo di dalam surga tu ndak gaik-gaik lah. Kalau mudo di dunia tambah lama tambah gaik, tambah lama tambah gaik, di surga ndak. Coba bayangkan ibu nak datang kini gua, ada ndak nak menikah umur 9 balik? Ada, acali ala foto anak daro ibu tu, aban dia jo wajah ibu kini nak lampai 10 tahun sudah nikah. Le bentuk itu yo. Tidak. Di surga dikembalikan wajah kita itu seperti umur 19 kalau untuk perempuan. Untuk kami laki-laki seperti laki-laki ganteng berumur 25. Tak ada perubahan wajah tu ledo. Salamu-lamunya. Tak ada perubahannya. Itu surga. Makanya saling mengingatkan kita beribadah. Hidup kita ini punya makna selamat, mendapat rahmat dan mendapat berkah. Walakin kadzabu, akan tetapi kalau mereka itu mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan kami azab mereka dengan usaha buruk mereka itu. Jadi kalau Allah mendatangkan azab, bukan Allah tu yang kejam. Sebabnya dek perangai
Ado ndak lado di pianggang? Ado. Lado maha jual lado tu. Ndak ado pitinyo bersedekah. Ndak ado bayinfaan, basimpan sedawa. Padahal piti itu adalah hak orang lain. Pertama siapa? Wa atizal qurba haqqahu. Orang nandake jawab. Ado dun sana awak, adik awak, uwan awak, uda awak, mama awak yang ekonominya payah dari kita. Maka dibagi rezeki tadi. Ya kan? 3 kali ambil lado ko rencak. Batangnya gadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari daun tadi keluar bunga. Bungonya cebintang timur. Bungo jatuh putih keluar dari mudo sampai lamasak. Bagalui kilo je timbangan arago tatakok dinan maha. Tapi dek ndak amuh membagi rezeki. 3 kali ambil, 3 pianggang. Ya kan? Alah mengerucui sedaun lado tu. Buahnya singke. Ya kan? Ini peringatan Allah. Betul je orang mengalih. Jolongnya galih pelaku. Orang balanjo banyak. Dari orang datang ke kedai awak ndak ambil-ambilan. Tapi ndak amuah berzakat. Dilameh seperti itu dia awak seorang. Zakat itu jelas zaki, pembersih. Kasarnya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mencuri harta fakir miskin. Kaum muslimin kadang-kadang di suatu kampung Pak, ditanam orang jeruk limau manih namanya dah Pak. Ya kan? Mahal limau manih tu baton-ton ambian. Ya kan? Tapi pitinya nyobai seseorang. Sedangkan padi 60 suke lah keluar 10 suke, 10% zakat padi itu. Tapi orang berjualan tak dikeluarkan. Ambo bapak-bapak kaum muslimin para jemaah, kadang-kadang orang kau Pak, awak nak bertanya, inyo saya mengecek dosonya. Ambo di Bukit Tinggi tiok tawaka kadai ambo. Tapi ambo ndak menyasar. Kerana ambo ndak ambo berzakat dulu. Jadi kalau ndak mau kita mengeluarkan secara wajar, Allah akan memaksa. Ya kan? Mana mbabayo kadai tawaka bih gale di dalam nyoramaliang. Babayo api dari ramaliang le. Jo kapindiang di lapau tu api ni. Lipe manci kalau ndak lari. Tapi kalau ramaliang anang kata jurinya senyambian. Jadi kaum muslimin walaupun itu ndak makanan pokok, ya kan? Durian ibu banyak. Balinya mahal. Ajwa durian tu jangan diambil sebitinya dia awak. Karena fakir miskin. Allah suka kita berbagi itu. Bu, kalau di Padang ada ubi pakai batang, namanya paranci. Di Batu Pelano namanya. Ubi katelo kayu. Telo kayu ya. Kalau di Waso katelo batang. Kalau di Padang ubi paranci. Sebabnya Pak, iko ubi ko tampangnya dari Perancis. Tu katanya. Ya kan? Pernah ndak ibu manggulai jariang jo pucuk ubi paranci ko? Tua kinco no na lain. Kalau ibu embo dulunya kinco jo ikan teri. Aba mangko digulai orang jariang jo pucuk paranci. Tujuannya ada orang menjawe lama gurih. Itu yo tu. Lebih-lebih kalau santiang orang mulai.
Lebih-lebih kalau orang Batu Palano kau mengulai. Orang Batu Palano kau mengulai yang bodanga dek kasantiangnya satitik santan dikuali masak kalio sikua kabau harum setahun perjalanan. Itu yang bodanga dari kawan entah yo entah tidak. Ya kan? Lah masak gulainya tu kok tamakan jo raso gulai 3 tahun tak indah lapa ampe musim teraso jo lamanya. Ya kan? Jadi wajar saja orang Batu Palano ko tanamo kama-kamanya. Ya kan? Tanamo ibu-ibu. Ya kan? Ustaz tahu tak negari Batu Palano tu orang hebat-hebat je nak. Ya kan? Tu katanya. Para jemaah yang terhormat, rahasionya mangko digulai orang pucuk peranci tu jo jariang ku kan pakai sagu pak. Orang dan tubuhnya bermasalah pak. Ketika banyak makan jariang itu buang ketek ayah keteknya tu karuh pinggangnya sakit. Tapi bagian orang lain tak ada. Jariang muda habis dia sekupiah pak, anda banyak. Ya kan? Jadi kalau dikinco jo pucuk paranci, sagu jariang tu habis. Jadi itu adalah makanan kesehatan. Lebih-lebih kalau dimakan kuli ari jariang tu jadi ube. Dia awak banyak kacang berandang dibuang kuli arinya. Memakan manggih dibuang sekulinya. Nan sawalah ke dalam tu, nan sawalah ke dalam jangan di luar tu bakuman guys. Manggih tu kan bakampo maponya tu ya kan? Keluar isinya putih. Tampe isi manggih tu kotak-kotaknya tu kan sirah. Itu dikuih hendaknya. Kale iyo tapi tube. Lah, makan durian supaya awak jan masuk gasnya ke paru-paru, ya kan? Tu kunyah enceknya tu gak empe. Ambon lah mencuba bu, encek durian tu dikunyah agak empe. Itu kalau lumeknya di gigi, rasa minyak, bagatah-gatah. Itulah pelumas di paru awak. Sehingga durian tu gasnya ndak membayuan paru awak. Dinan katibo kok makan durian, akunya lain ceknya tu gak empeknya ndak pahit ya tu. Lama-lama katanya. Ya kan? Tapi nambah duri tu jan. Nambah duri jan. Nah, bu, sesudah dipatah pelo kayu tadi, pucuknya agak 3 hari ibu calik sudah. Tumbuh cabangnya 3 tu. Dipatah lo itu tumbuh lo 3 lagi. Begitu kaum muslimin. Kalau awak mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, saat itu kan berkurang rasanya. Tapi saat lain sama jo pucuk perancis di patahan tadi akan diganti oleh Allah dengan yang lain. Ya kan? Kaum muslimin, kalau hidup kita sudah memperhatikan masyarakat banyak itu, terjadilah para jemaah persaudaraan atau ukhuwah. Kini harilah masuk bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ko bulan naga? Bulan kelahiran Nabi. Bahasa Arabnya Maulid. Artinya kelahiran. Ada cila maulud. Tu pakai waw mati, panjangnya salif. Maulid, maulidun. Maulud, mauludun. Beda artinya. Maulid kelahiran, maulud yang dilahirkan. Tapi dalam bahasa Minang ciknya lepak maului. Di riang lo jo kata jodorian, tu mahalui namanya.
Atau makan bajamba lo. Caduit sudah tu. Ya kan? Kaum muslimin, sebenarnya Rasulullah tidak ada menyuruh memperingati maulid, tidak. Cuma awak membaca sejarah Nabi. Kalau tak dibaca sejarah Nabi itu, sirah nabawiyah namanya, tu tak tahu apa yang akan ditiru dari Nabi itu. Ya kan? Sedangkan Nabi itu mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ditanya orang beliau, Rasul, orang baik itu nama Rasul. Ternyata beliau menjawab bukan orang banyak ibadah, tapi orang yang paling baik akhlaknya, itulah orang yang terbaik. Orang berakhlak baik itu ada tak maniaya orang? Kalau nyope tani, ada yang mengabi-ngabi tanah orang? Tak. Kalau nyope jabat, ada yang korupsi? Tak. Itu orang berakhlak baik itu. Acuannya siapa? Nabi. Nabi itu akhlaknya. Kaum muslimin, kalau kita membaca sejarah Nabi untuk kita tiru, akhlaknya kau nak kena baca dulu. Akhlak Nabi itu dipuji oleh Allah, Pak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Bagaimana sampai Allah memuji akhlak Nabi serupa itu? Beliau disakiti di Makkah. Ijo ndak basaga, lurah ndak babatu, luluih pinyai, luluih kulindan, basilante hangan orang ke beliau. Ijrahlah beliau ke Taif. Diharapkan orang Taif kok lai ke menerimonan bana, kirola biar ke jam lele. Dilempari Nabi dengan batu, ditimbun dengan tahi onta. Sadang beliau menderita mode itu berdarah-darah, tiba malaikat Jibril. Ya Rasulullah, engkau diutus oleh Allah untuk menjadikan manusia ini jadi orang baik. Ternyata mereka menyakiti engkau. Mintalah kepada Allah, izinkan saya untuk menghancurkan orang Taif ini. Ko awak tu Pak, ayo gak kisah teh. Boleh nak dapat pelajarannya. Tapi Nabi tidak. Apa katanya kepada malaikat Jibril? Ya malaikat, aku memang minta tolong juga kepadamu. Tapi maminkan doa mbok. Doa Nabi ketika itu, ya Allah. Kalau dibaca bahasa Arabnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku ini. Mereka berbuat begini kepada saya karena belum memahami ajaran saya. De inyo alun memahami, tolong tunjuk inyo ya Allah. Itu akhlak Nabi itu, Pak. Lah dibantu dek malaikat Jibril kemancuan, kan tinggal mayuan se Nabi itu. Pindak boleh. Ambo yo minta bantu yo, pimaminkan doa. Itu nang kertiru dah, Pak. Ya kan? Itulah orang berakhlak baik itu. Nah, kepemurahan beliau dengan akhlaknya yang baik. Suatu kali Nabi itu pulang salat subuh. Bersedekahlah orang kayu ke beliau 100 ekor kambing. 100 ekor. Sepasang. Kalau awak mungkin disedekah orang subuh-subuh sudah sembahyang, kambing 100 ekor. 50-an jantan, 50-an batino. Mungkin angka kita pikir di wei kandang. Tinggal wei kandang dah. Kambing kau nanti dibalian ke kudo. Kudo kambang dibalian kau to. Awak nak mengembangkan bisnis kau. Nabi nak. Anan terfikir masa ambo muda dulu ketek lagu balo kambing.
Iko ambola jadi rasul kok memelihara kambing yo. Tu lalai tugas utama ambo. Tugas utama ambo majak umat ke jalan Allah. Sampai sinan tu nyo pikirnya pak. Nyo bagi-bagi kambing tu sepanjang jalan. Kau orang nampak tuik menerima lo. Tiba nyo di janjang rumahnya tinggal sambiang tu siku selai. Nyo dah biar. Bismillahi Allahu Akbar. Nyo kubak. Nyo cancang-cancang daging nyo. Nyo basuh tu nyo bumbu. Dek Nabi. Nyo pai salat duha lai. Ibu Aisyah lah nan menaruh yang membumbu kok. Ibu Aisyah kau menggulai kambing kau pak ndak tangguang santiangnya dah. Ya kan? Baik tu gulai kambing tu lah masak manggalaga nyobao de angin baunnya. Orang sedang zikir terpengaruh dia. Orang sedang zikir terpengaruh jobaun gulai kambing Ibu Aisyah kok. Orang zikir kan itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa baun ni gulai kambing kau itu kecil orang zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak tagun-tagun nyodek bau gulai kam. Allah datang ibu-ibu ko saboi keluarga Nabi ko tak saboi pemurah. Allah tiba seorang membawa piring, membawa piring. Bu, arum bana gulai kambing ibu, minta seketik ya bu. Dek banyak orang meminta. Tinggal daging no sairi miang lai. Kuah no lai gak 2 sendok. Daging no sasai miang lai. Dibaso sairi namo no. Sikuat. Nabi pulang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kata Ibu Aisyah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Lama sak gulai kambing dia. Alah, Nabi lama nak gulai kambing ke dia go. Dia kan lama mana? Maaf ya Rasulullah. Gulai kambing ko harum bana kecik tetangga tadi. Tiba se tetangga membawa tiriang. Membawa sia. Lambo bagi-bagi ya Rasulullah tinggal sesai sentuh awak lagi. Nyo gosok-gosok punggung bininya. Sadaqta ya Humairah. Benar engkau wahai istriku yang kemerah-merahan. Ibu Aisyah tu rancak pipinya putih kemerah-merahan. Tak ada orang lewat tu pelano ke terancak itu. Benar engkau wahai istriku. Nang kita agihan kau orang tu nan untuk awak sawananya dia. Nan sasai tinggal tu kita makan berdua. Ndak sadonyo jadi daging awak tu do darah awak sebagian masuk WC. Acu itu Nabi tu kelaknya pak. Ko Muhammad nang kini nyo sifat kancah tu. Lalu memakan lela ko agian sekurang. Atau kelak Nabi. Perlu ndak kita baca sejarah Nabi tu? Perlu. Bukan kita memperingati hari lainnya, memang ndaknya suruh. Tapi sejarah Nabi ini harus kita ulang. Sejarah adalah sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Ya kan? Itu untuk mengenang jasa orang dahulu.